berhadapan dengan orang banyak, selain penampilan, apakah kira-kira yang menjadikan VV menarik? Pemirsa, kita saksikan silet. Apa yang kira-kira harus ditonjolkan dari VV selain penampilan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan? Sikap, kita nilai sikapnya dulu. Tadi dari pakaian, good, poin 10. Sikap, tadi sudah dijawab, kamu tadi jawabnya. Sikapnya adalah cara dia berdiri, tangan gapuranjang, tiada pelayang sayang, tubuh terbujur kaku. Kok itu? Oh mati nih. Tapi dilihat dari sikap tubuhnya, dia bisa menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang lain harus bersikap seperti apa dulu. Seperti ini. Sempurna kakinya, tangannya beranjak, akan lebih, kalau filosofi Jawa, tangannya dibalik, tangan kanan di bawah. Nah, itu kalau filosofi orang Jawa. Kalau kalian nanti ke keraton, kalau kalian di luar keraton, boleh kayak tadi, tangan kanan atas. Tapi kalau kalian nanti di acara yang memakai bahasa Jawa atau di lingkungan keraton, tangan kiri di atas. Ini menandakan bahwa aku rendah hati, tidak sombong, menutupi apa yang aku punya untuk tidak riya, tidak pamer. Makanya aku tutupi dengan tangan kiri. Secara sikap sudah bagus. Sekarang saya ada satu mic untuk VV. Ceritakan masa remaja kamu. Masa remaja saya cukup menyenangkan dengan teman-teman saya yang berteman dengan saya dengan baik dan menyenangkan. Untuk kedepannya, selain teman-teman saya juga punya keluarga yang cukup mendukung saya dalam SMK ini untuk bisa kedepannya bekerja di perusahaan yang saya inginkan. Satu lagi. Sebutkan satu orang yang sangat spesial bagi kamu dan apa alasannya? Beliau adalah ibu saya, karena ibu saya selalu mendukung saya dalam keadaan apapun, meskipun saya dalam keadaan buruk, meskipun saya sering sakit, meskipun saya ini bukan anak yang cukup baik di mata orang lain. Satu lagi pertanyaan saya. Dari sekian guru yang ada di SMK Jogonalan, tanpa menyebut nama, apakah ada yang sangat kamu sukai dan apa alasannya? Ada, karena guru tersebut sangat memotivasi murid-muridnya untuk maju ke depan, agar murid-muridnya ke depannya bisa semakin maju dan mampu untuk bersaing di kehidupan mereka, baik dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk VV. Seperti situ ya, nggak apa-apa ya VV ya. Berdiri dulu. Tadi penampilan sudah kita nilai, sikap sudah kita nilai, sekarang kita nilai dari gaya berbicara dari VV. Sudah 3 tema tadi diberikan oleh VV ya. Menurut kamu, gaya berbicara VV tadi seperti apa? Menyenangkan, intonasinya tidak terlalu cepat, temponya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dan menyenangkan. Saya ke sini. Kamu tadi belum saya tanya ya, belum pernah ya? Belum ya?
kamu, gaya berbicara VV tadi seperti apa menurut jujur penilaian kamu? Menurut saya gaya bicaranya terlalu cepat, tetapi menyenangkan. Terlalu cepat tetapi menyenangkan. Yang satunya tadi menyenangkan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Oke. Saya tanya, tadi belum saya tanya kan? Belum ya? Menurut kamu, VV gaya berbicaranya seperti apa tadi yang kamu dengar? Terlalu cepat bicaranya. Kamu nangkep gak apa yang tadi ceritakan sama VV? Yang Apa yang kamu bisa ingat dari VV tadi cerita tentang guru yang dia sukai? di dunia kerja dan di kuliah. Oke, tadi belum saya tanya ya? Belum. Apa yang bisa kamu tangkap tadi ketika VV saya minta untuk bercerita tentang masa remajanya? Menyenangkan. Masa remajanya tadi VV cerita apa? Menyenangkan. Oke. Yang bisa kamu tangkap dari VV ketika saya tanya orang yang sangat berpengaruh di hidupnya VV, apa yang bisa kamu pahami dari cerita VV tadi? Inspirasi. Siapa? Selanjutnya. Siapa? Selanjutnya. Ibunya VV. Oke. VV, ya. Jadi sudah terjawab. Tadi penampilan sudah, bersikap sudah. Sekarang yang jadi poin ketika kamu menjadi pribadi yang menyenangkan seperti apa adalah cara berbicara kamu, ya, cara berbicara kamu. Tadi teman kamu sudah menilai kamu menyenangkan, tapi ada yang di belakang sana berbalik jawaban. Yang di sini mengatakan kamu terlalu cepat, yang di sini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ketika saya tanyakan yang di belakangnya, apa yang bisa ditangkap dari ceritamu? Temanmu ada yang menjawab, masa remajanya menyenangkan. Padahal tadi sebenarnya VV ceritanya agak banyak ya, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan. Ketika saya tanya, apa yang jadi kekuatan dari seorang guru ketika VV menyukainya? Memotivasi, satu yang bisa ditangkap temanmu, memotivasi. Saya tanya lagi, apa yang diceritakan VV tentang orang yang berpengaruh di hidupnya? Temanmu yang paling belakang bicara, ibunya menginspirasi, mendukungnya. Di sini sudah bisa disimpulkan, ketika kita berbicara di depan umum, apalagi kalau nanti kita diinterview sama orang adalah bermain tempo, ya, bermain tempo, kecepatan. Semuanya harus paham, disimak oleh orang yang mendengarkan itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak ketinggalan. Temponya jangan cepat-cepat. Caranya gimana agar kita bisa berbicara dengan enak, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Dulu zaman saya waktu mau ngelamar jadi penyiar radio, zaman tahun 92, tahun 92 itu belum ada yang namanya handphone, nggak ada handphone. Pasti kalian bingung, dulu kok bisa komunikasi ya? Dulu saya janjian dengan teman saya nonton film di Presiden Theater, bisa loh. Nggak ada telepon rumah, nggak ada telepon genggam. Tapi kok ya bisa? Aku sampai sekarang udah bingung dulu janjiannya gimana ya? Kok bisa sih kita misalnya janjian, kita makan. Dulu ada rumah makan Adem Ayem di Slamet Riyadi. Kita bisa tepat jam 2 kumpul semuanya 15 orang. Padahal nggak ada handphone, nggak ada telepon. Tapi kok kita bisa? Kok bisa dulu ibu ya? Caranya gimana dulu ibu ya? Sampai sekarang saya masih, kok dulu bisa ya? Caranya gimana? Padahal nggak ada telepon, nggak ada telepon rumah, nggak ada telepon ini. Tapi bisa tepat jam 2 bisa kumpul di situ semuanya. Masih menjadi misteri untuk kita ubah lagi. Nah kalian sekarang punya handphone. Ada handphone, bohong banget kalau nggak ada handphone. Di handphone ada alat perekam suara. Dulu saya pakai Walkman. Kalau zaman sekarang nggak tahu Walkman itu apa. Nggak tahu kan? Walkman itu butuh
Jadi untuk memutar kaset sekaligus untuk merekam suara, bentuknya kecil gitu, satu notebook gitu, nanti dipencet-pencet buat merekam suara. Kok jadi biasanya dibawa oleh wartawan, reporter gitu yang meliput zaman dulu. Saya latihan di bawah meja sampai bapak saya bilang, mau botolin, pengen latihan suara. Saya rekam, bener-bener saya rekam suara saya di bawah meja. Saya ngomong apa aja. Jadi waktu itu saya baca koran, saya suka dulu majalah Hai. Jadi bapak saya tuh gini, unik bapak saya itu. Bapak saya kalau pulang kerja bawain anaknya itu bukan mainan, bukan makanan. Yang saya tunggu-tunggu dari bapak ketika pulang kerja apa? Majalah. Pasti bapak beli majalah. Matur nuwun, bapak saya sudah ada di alam lain. Setiap kali bapak pulang pasti bawa majalah. Entah itu Bobo, Hai, Ananda, Bimba, Kawanku, Tom. Jadi semua majalah anak-anak remaja waktu itu saya tahunya dari bapak. Jadi bapak karena sering memberikan majalah, saya baca majalah-majalahnya. Nah, caranya adalah untuk di situ ya. Caranya adalah untuk mengurai biar kita latihan tempo kecepatan juga cara ngomong lancar. Saya baca satu cerita. Kalau dulu kan ada cerpennya ya. Kalau sekarang kalian bisa di Wattpad atau segala macam gitu untuk menemukan cerpen. Kalian baca cerpennya, cerita pendeknya, tutup majalahnya. Waktu itu saya juga tutup majalah. Saya ceritakan kembali cerpen tadi di hadapan ibu saya. Ibu saya di depan saya, Bu, saya ceritain Bu, tadi saya baca majalah Hai, judulnya Rio. Di wajah Hai waktu itu ada Rio, ada cerita bersambung judulnya Rio. Pilih episode edisi ini ceritanya apa? Saya ceritakan kepada ibu, tapi saya rekam. Sambil saya rekam, Bu, Rio tuh tadi di sekolah, dia tuh kalau sekarang zamannya dibully, tapi dia diejek oleh teman-temannya gini Bu. Ibu saya antusias, dan itu si bully sopo, itu namanya Rina sama Reni, kembar dua itu Bu. Saya ceritakan, bener, serius. Saya ceritakan cerpen bersambung, cerita bersambung yang saya baca di majalah. Saya ceritakan di depan ibu saya rekam sampai selesai. Nah, saya ke kamar, saya putar kamar saya itu. Kok ngomong masih belibet, masih kecepatan. Saya rasa sendiri. Saya kembali ke ibu, Bu, tolong Bu, dinilai ini kalau menurut ibu gimana? Saya belum jadi penyiar waktu itu. Saya ngomong groyok itu kalau dalam bahasa Jawa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu terlalu cepat. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa didengar oleh ibu. Ibu saya kan juga penyuka buku, makanya akhirnya, oh kecepatan ibu ya? Iya, balik gimana? Cerita apa nih? Nah, ceritakan kembali ibu, benar. Saya rekam lagi dengan tempo yang saya lewati. Nah, caranya gitu, ya, menjadi pribadi yang menyenangkan. Akhirnya ibu, nah ini loh Le, dari ceritamu orang kecepatan. Jadi, karena saya dibiasakan membaca dari kecil, bapak juga olah-olahnya pasti majalah. Sampai sekarang, saya juga kalau membelikan ponakan-ponakan saya itu majalah buku, majalah segala macam. Dari situlah kalian belajar, belajar cara berbicara, cara menceritakan ulang. Makanya tadi kenapa teman-teman ini tadi saya suruh menceritakan apa yang menjadi tema pilihan saya. Di rumah, kalian belajar public speaking dengan cara membaca buku, majalah, berita, atau apapun juga. Kalau sekarang kan agak susah majalah ya, walaupun beberapa masih terbit. Kalian bisa ngambil beritanya, ceritanya di Instagram, di TikTok, dimanapun berada, di Wattpad ada gitu ya, di WordPress juga ada. Ceritakan kembali apa yang tadi kalian baca, direkam dengan alat perekam di handphone. Dengerin. Kalau ada temanmu, suruh nilai, yuk cara ngomong gue, cara ngomong gue. Teman-teman kalau ke kamar saya, silahkan baca. Kamar saya di luar buku-buku itu, di luar ada lemari. Kamar saya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan ini penuh buku semuanya. Dan hampir 90% bahasa Inggris semuanya. Serius. Yang bahasa Indonesia itu cuma paling 10 atau 20 atau 20, yang lainnya bahasa Inggris semuanya. Jadi teman saya kalau masuk kamar, Mas, bukumu kok bahasa Inggris sampai?
Aku bingung ngocok. Justru karena saya menyadari kemampuan bahasa Inggris saya belum bagus, saya justru kalau beli pasti bahasa Inggris. Kenapa? Saya baca untuk melatih pemahaman saya tanpa saya buka Google Translate, tanpa saya buka kamus. Saya coba artikan sendiri. Itu memotivasi sekali loh ya, teman-teman bisa belajar seperti itu. Baca artikel bahasa Inggris tanpa harus melihat kamus. Pahami aja apa ceritakan. Kemudian kalian boleh translate ke Google Translate kalau misalnya itu cara gampangnya, walaupun Google Translate juga tidak sepenuhnya benar. Kamu cocokin apa yang sudah kamu ceritakan, apa yang sudah kamu pahami. Benar nggak tadi bahasa Inggrisnya apa? Itu yang saya lakukan. Buku saya tebel-tebel segini, misalnya banyak, bukan buku yang sangat berat, enggak, malah ada ceritanya Walt Disney, Peter Pan, kemudian Beauty and the Beast, tapi kita banyak segini-segini, Harry Potter yang edisi bahasa Inggris, saya punya semuanya. Saya baca, saya ceritakan lagi, saya rekam. Itu juga untuk melatih pengucapan saya bahasa Inggris. Saya latih, saya rekam, saya dengar, ya. Kayak tadi ya, kita bermain dengan merekam, baca, ceritakan ulang, rekam, baca, ceritakan ulang, rekam, dengarkan. Itu terus saja. Itu nanti akan melatih bukan hanya tempo, tapi juga kefasihan. Terus improvisasi kata. Banyak presenter, banyak orang yang mau mempresentasikan mungkin usahanya atau pidato atau apapun juga, mewakili instansi, lembaga, sekolah ataupun juga komunitas. Ketika berdiri di depan umum, kehabisan kata-kata, blank. Improvisasi bahasanya tidak banyak. Makanya kita harus latih. Nah, kefasihan. Makanya kita harus latih. Terima kasih Bu Tuti. jadi yang sudah memilihkan dengan tepat ya. Jadi kefasihan, kadang-kadang saya lupa kalau saya sudah menyerahkan PowerPoint, kadang-kadang keasikan gini jadi lupa kita punya PowerPoint yang pas gitu ya. Jadi dulu saya improvisasi bahasanya itu saya latih dengan cara kayak tadi, saya minta teman saya, coba kamu sebutkan tolong satu kata aja, nanti saya akan mengembangkan. Itu yang akhirnya saya dulu bahagia banget ketika saya bisa membuat cerpen. Dulu kalau cerpen dimuat di majalah waktu saya SMA, itu udah hebohnya satu sekolahan. Waktu itu saya bikin cerpen waktu itu saya kelas 2 SMA. Cerpen saya dimuat di sebuah majalah remaja yang lagi digandrungi saat itu. Itu heboh satu sekolah. Karena waktu itu saya pakai nama samaran, tapi tokoh-tokoh dan cerita di cerpen itu adalah benar-benar kejadian di sekolah tempat saya sekolah. Sekolah saya di SMA Karangpandan di Sol, buri di sawah, nek lewat sekolah tenda mangkas sekolah lewat galengan. Iki sopo yo? Sing nulis cerpen di majalah kok iso yo? Iki ceritanya ngene. Kok iso yo? Sopo yo? Padahal yang dulu saya diam aja. Waktu itu honornya 10.000, saya dapat 10.000 Bu. Satu cerita itu 10.000 rupiah. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin senilai 500.000 rupiah kali ya. Jadi 10.000 itu kalau misalnya saya mau mentraktir satu kelas di kantin itu bisa. Karena waktu itu kalau olahraga itu saya uang sakunya cuma 50 rupiah. 50 rupiah. Yang 25 rupiah buat beli soto, nasi soto itu 25 rupiah. Yang 25 rupiah itu untuk es buah, jadi pas kan 50. Jadi segitu bandingannya. Saya dapat honor 10.000. Saya nulis lagi nih. Waktu itu di Radio Sas Bu, kalau butuh diingat, di Radio Sas itu ada cerita ada ini. Hai Dewi, kan? Ya kan, ingat ya? Ceritanya adalah hal-hal yang misteri tentang hantu-hantu gitu. Saya bikin skenario-nya kelas 3 SMA waktu itu saya bikin skenario-nya, saya ketik manual, saya kirimkan ke Radio Sas. Dijadiin sandiwara, dimuat juga dijadiin sandiwara. Dulu Mbak Gustin Suraji, yang sekarang sudah almarhum, Mbak Gustin Suraji itu yang nulis skenario ku menangis membayangkan, itu Mbak Gustin dulu penyanyi sas, sekarang sudah meninggal. Saya kirim
bukan, Mbak Gusti. Waktu saya dapat honor juga, bukan nggak ada telepon kan, saya disuratin waktu itu, disuratin, nulis disuratin dari USAS untuk ngambil honor, karena kan nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Loh, itu kan hanya untuk ngasih tahu aja, kirim surat tadi USAS. Saya ke SAS, ketemu Mbak Gusti, ngobrol. Dari situ saya menghasilkan sekitar ada 100 skenario sandiwara radio. Salah satunya dari ini tadi. Nah, kenapa saya bisa? Karena saya latihan nulis terus, latihan nulis dan baca. Saya mau mengembangkan satu kalimat dengan berbagai cara agar menjadi sebuah cerita. Nah, itu yang karena saya terbiasa nulis sandiwara, nulis cerpen. Ketika saya bersiaran, saya melamar penyiar, saya sudah punya bekal kalimat. Makanya ketika tadi saya ceritakan di awal ya, saya di audisi siaran, 4 jurinya bilang, Mas pernah siaran di mana? Kok lancar banget, kok bagus banget ngomongnya. Saya belum pernah siaran, tapi karena saya mendengarkan penyiar radio dan juga saya hobi nulis, jadinya saya terbantu untuk menemukan kalimat-kalimat yang bagus ketika saya bersiaran. Gaya siarannya gimana? Saya dulu dengan kan radio BTPN ada acara waktu itu Herok, ada Irfan Firdaus Hasan. Saya suka banget dengan cara dia siaran, keren banget, semangat, suaranya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Saya sampai terobsesi kemudian dia, caranya gimana ya bisa ketemu Irfan. Dulu kan nggak ada sosial media, nggak tahu kenapa saya bikin ke Jakarta waktu itu. Saya hobi banget sama dia karena saya mengidolakan cara dia ngomong. Lah kok saya ditempatkan sekamar dengan Irfan Firdaus Hasan. Keren kan, amazing kan, itu hadiah dari Tuhan untuk saya. Dulu Bu Tuti juga ingat sandiwara 110 ya Bu ya, Brahma, Mangkili, Lasmini, ya kan Bu? Itu menginspirasi saya. Kenapa saya jadi penulis sandiwara radio? Karena saya suka dengan radio, sandiwara skenario. Kayaknya juga gitu. Kalau pengen pribadi menyenangkan, mulai sekarang latihan nulis, apapun alasannya, nggak harus nulis cerpen apapun, ya. Saya ceritakan dulu. Saya terngiang-ngiang dengan suara Maria Utuh yang jadi Pahamita atau announcernya, dengan R.R. Mawati yang jadi Mantili, Ferry Fadli yang jadi Brahma Kubara. Kalian pernah nonton XX1? Bioskop XX1? Pernah? Sudah ya? Belum pernah nonton? Kapan-kapan nonton boleh. Pernah nonton? Pasti kalau kita masuk di XX1, itu ada pintu teater 1 telah dibuka. Bagi penonton yang telah membeli karcis, disilakan masuk, gitu kan? Itu Bu Maria Utuh yang dulu main di Saus Sepuh. Saya terobsesi banget, cara mengolah suaranya bagus. Bayangan saya, Ferry Fadli itu orangnya gede, tinggi, gitu ya. Elida Mawati juga kecil, mobil cantik. Bayangan saya terobsesi banget. Nah kok tahu-tahu ada satu berkah buat saya. Saya ditelepon Jakarta waktu itu, masih Pak Rahmat Wahyudi menterinya. Saya ditelepon Mas Farhan itu saya dikontak via email waktu itu sama Mas Farhan sama BA. Mas Farhan yang di Jakarta itu. Farhan, nama kita sama ya? Oke. Besok berangkat ke Jepang ya? Minggu depan berangkat ke Jepang ya? Hah? Serius Mas? Iya. Serius Mas? Saya nggak ngerti saya berangkat ke Jepang itu dengan siapa. Kita kumpul di Jakarta. Kita Jakarta dibagiin kamera satu-satu seharga kurang lebih 10 juta waktu itu, tapi hilang karena saya lupa bawa. Jadi kamera saya letakkan di tempat duduk ruang tunggu. Ketika pesawat di Jepang segera landing, diharap penumpang memasuki pesawat. Itu kamera lupa saya bawa, masih baru. Saya baru dikenalkan, ini Mas Farhan nanti rombongannya yang akan di Jepang. Ada Eli Ermawati, ada Ferry Fadli, ada Maria Utuh yang selama ini menjadi idola saya. Hah, serius ini? Halo, dan mereka ramah-ramahnya minta ampun. Kita berangkat ke Jepang, kita di sana bikin skenario, kita mentaskan radio sandiwara radio di KBRI. Segitunya. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Hal yang sekarang ini masih jadi misteri. Yang dulu saya kecil pengen sekali saya bisa wawancara artis, karena saya sering dengar PPPN ada artis datang diwawancara, kok enak banget ya. Sekarang kelakon wawancara artis, dan sekarang saya berteman dengan beberapa artis di Jakarta, masih WNA sampai sekarang.
Sampai hal yang terbaru digosipin sama dia cerita ke saya. Itu amazingnya sugesti dalam diri. Kalau kita bisa. Jadi jangan sampai teman-teman, aku poiso, udah kalau bilang aku poiso, jadi dan walau. Tapi aku bisa ketemu dengan orang yang saya idolakan, Irfan Firdaus, bisa tanpa babi bu, bahkan kita sekamar, diberangkat ke Jepang dengan orang-orang saus sepuh, dikenalkan dengan Gusin Suradi yang menulis Suara Hati Istri. Kurang apa lagi? Sempat saya mikir, wah enak ya jadi Mas Coach Hendratmo. Dulu ada penyiar, ada MC kondang namanya Coach Hendratmo, berpacu dalam melodi. Wah keren kali ya bisa bertemu dengan Mas Coach Hendratmo, MC bareng atau apa. Bener loh, saya ditelepon oleh Kemenpora disuruh MC Asian Para Games yang kelasnya ASEAN, closing ceremony. Wah acara puncaknya. Saya ditelepon seminggu sebelum hari H. Saya ditelepon juga untuk MC Pekan Olahraga Nasional International Solidarity Games yang di Palembang, yang melibatkan 40 negara Islam untuk ikut dalam kompetisi itu. Saya ditelepon itu dari sana, ternyata saya dibimbing sama yang namanya Mas Coach Hendratmo. Mas Coach serius, saya diajarin bahkan caranya MC di outdoor seperti ini. Ini mimpi atau apa ya? Dreams come true gitu. Kok bisa Allah ngasih kesempatan yang begitu banyaknya? Itu kenapa niatnya kita? Kalau teman-teman ada dulu ya, dengarkan ya. Maaf. Oke, tadi ya, begitu amazingnya hidup saya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ternyata memang kalau kita niat dalam hati ya, berdoa, ini kekuatan doa sih sebenarnya, kekuatan doa. Kalau kita jawab iya, bisa, insya Allah bisa. Jangan sekali-kali aku nggak bisa. Ya udah, kalau itu aku nggak bisa, Allah mungkin akan berikan jawaban kamu nggak bisa. Tapi kalau aku bisa. Di samping ibadah-ibadah yang lain yang kalian mungkin ada yang Kristen, mungkin Monica ya kalian ke gereja itu kan, tanpa saya harus tanya ke Monica apakah Islam atau Kristen, dia tahu dia Nasrani. Nah, mungkin Monica bisa ke gereja, selamat Natal ya, oke. Tapi yang Islam boleh dibandingin dengan sholat duha, tahajud, puasa Daud, segala macam gitu ya. Itu pilihan dari teman-teman. Tapi yang pasti kirimkan juga ke hati kita, aku pasti bisa. Insya Allah akan lancar rezekinya, lancar karirnya. Kita kembali lagi. Jadi tadi kita sudah minta VV menceritakan 3 tema. 3 tema yang sudah dibela teman-teman semuanya. Tema yang menurut saya sederhana tapi butuh kejujuran untuk menilai. Karena yang cerita tadi berhubungan dengan orang lain yang harus dia nilai, ibunya, gurunya, kayaknya ibunya, gurunya. Saya tadi tanya temen, gurunya, orang yang berpengaruh bagi dia, masa remajanya, sesuatu yang sangat personal. Kadang-kadang orang nggak mau cerita tentang masa remajanya, tapi dia cerita. Untuk kejujuran. Dan satu hal teman-teman, sampai di rumah ceritakan apa yang sudah kalian lihat. Oke, sekarang berdiri lagi VV, saya kasih contoh. Jadi orang yang menyenangkan di VV sudah ketemu jawabannya ya tadi ya. Cara berpakaian, kedua cara bersikap, ketiga cara berbicara. Cara berbicara adalah agar tidak bosan. Tadi VV ketika saya lihat berbicara di muka umum menjadi pribadi yang menyenangkan, tapi VV hanya fokus pandangan ke depan. Sementara yang di sini tidak digagas sama VV. Jadi kalau contoh VV kecil mau ngartok. Kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan pada saat berbicara di depan umum, arahkan pandangan ke kanan, ke tengah, ke kiri. Makanya kenapa tadi saya ke belakang, ke sini, ke depan, ke sana, ke sini, menyapa semuanya teman-teman, bukan hanya di depan, tapi juga sampai belakang saya gitari, agar mereka juga terlibat semuanya. Bukan yang mendengarkan saya itu yang di depan saja,
tapi semuanya juga merasakan dibutuhkan, diorangkan, diajak, dilibatkan, ya. Jadi kalau kalian nanti menjadi pribadi yang menyenangkan tingginya, ketika berbicara di depan umum, pandangan bukan hanya fokus di depan, tapi juga menyapa di sini, menyapa ya di sini. Makanya ketika tadi saya pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak, ini contohnya tadi. Saya mau ulang lagi, ayo yang di belakang dong. Ini masih dimakan, belum dimakan tapi masih letoy. Itu untuk menunjukkan kalian terlibat di awal. Pada saat salam pun kalian sudah saya libatkan lagi, ya kan? Saya tidak egois sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Farhan. Enggak gitu. Libatkan audiens. Makanya ketika pertama saya langsung nanya. Saya nggak mau terlalu banyak teori, ngantuk jadinya. Makanya saya sudah kasih PowerPoint, tapi lupa saya tampilkan. Karena kenapa? Saya lebih asik berinteraksi langsung dengan kalian. Ya, oke. Pandangan bukan jadi di depan ya, Fe ya. Jadi pas sudah saat presentasi, pandanganmu kanan kiri ini, depan belakang. Ya, jadi kamu bisa di sini. Kamu juga nyampe di sana. Saya nggak pakai kacamata karena tadi berembun, jadi saya agak blur untuk yang dilihat di belakang sana. Nggak gitu jelas ya. Tapi kamu arahin aja pandangan kamu ke belakang. Jadi merasa mereka dilibatkan, bukan yang di tengah. Tuh ya. Dan ketemu jawabannya ya, tanpa harus menjawab, tapi dirimu sendiri yang sudah menjawab. Ketiga adalah improvisasi bahasa. Di luar tempo yang sudah kita dandani dari VV, improvisasi bahasa bisa lebih berkembang lagi. Kalau VV menceritakan tentang ibunya tadi, orang yang memotivasi, tapi orang juga yang memberikan masukan ketika saya dalam kondisi yang misalnya down atau rendah tadi kan ya, bisa dibilang lagi ibu saya adalah orangnya, karakternya adalah seperti ini, berkembang. Jadi lebih orang yang mendengarkan itu lebih punya bayangan tentang ibu kamu. Bayangan tadi kan yang ngomong kan ya, coba ceritakan orang yang berpengaruh. Jadi teman-teman bisa bayangan, oh ibunya VV itu adalah orang yang sabar, orang yang seperti ini, karakternya kuat. Jadi terus dikelola, latihan dengan cara mengembangkan bahasa. Makanya salah satunya adalah satu kata, kembangkan. Dengar, baca, ceritakan ulang, rekam. Komat dulu. Iya. Alhamdulillah, sudah ada ya. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ya, silakan berdiri. Sekarang, bukan. Sekarang lihat di papan. Oke. Bahasa tubuh. Coba tirukan bahasa tubuh. Saya nggak bisa baca tulisannya ya, terlalu blur. Yang paling ujung, Isan, ujung sini. Tapi menghadap ke teman-teman. Menghadap ke teman-teman. Ya. Oke. Nah, sudah ya. Coba agak mendongak, tangan diangkat, kaki agak ke belakang dikit. Ya. Nah gitu, mendengar. Itu adalah bahasa tubuh untuk menutupi nervous, kegugupan. Ya, jadi kalau teman-teman gugup di depan panggung, di depan orang banyak, kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang bukan di acara resmi ya, akan bersikap seperti itu untuk baru mas. Kayak tadi saya sudah turunkan. Kayak tadi saya melihat ketika saya nanya satu orang murid, ketika saya tanya dia mencubit-cubit telapak tangannya. Dia nervous, dia deg-deg. Untuk mengurangi kegugupan, kayak tadi ya, kita fokus dulu, jangan langsung jawab. Diam dulu 3 detik, 5 detik baru jawab. Untuk membiarkan otak kita berpikir apa yang harus kita omongkan. Jadi jemari jangan sampai kayak tadi ya. Misalnya kalian akan ditanya oleh orang yang menginterview HRD.
Ceritakan kelebihan kamu. Nggak tahu deh Pak. Suamiku nelfon dia Pak. Nah ini sampai kayak gini. Ada kan? Kalau enggak, nah, ini refleks ya sebetulnya. Tapi coba kalau kalian nanti seperti itu, genggam saja tangan kalian. Jadi kayak ketika kita sedih, ketika kita down, kalau kita dipeluk sahabat-sahabat sahabat kita atau orang tua, atau di pegang tangannya erat-erat, kita akan merasa jadi lebih tenang, lebih baik. Itu menstimulasi diri sendiri. Kalau kita grogi di banyak orang, tangkap tangan kita, genggam erat, jawab. Jadi begini Pak. Jadi ini kayak jadi penekan juga kita, indikatornya. Kalau kita agak grogi, tekan lagi. Jadi serasa kita ada yang peluk, serasa kita ada yang nangkap tangan kita. Baru ngomongnya jangan terlalu cepat. Biasakan jangan ada filler word atau sisipan kata-kata dulu ketika saya cara menghilangkan gimana mas, saya nulis kertas misalnya tisu ini ya, saya lipat jadi 2, saya lipat lagi jadi 4, saya gunting kertas seperti ini, saya tulis dulu titik-titik, saya tempelkan di kamar saya, di tembok, di lemari saya, sampai di kaca yang saya berkaca. Seperti diingatkan ketika saya nanti akan siaran, karena saya penyiar dulu ya, ketika saya akan MC, saya tidak akan menggunakan kata ini. Syaratnya di depan cermin ini penting sekali. Jadi teman-teman untuk melatih secara keseluruhan, ya, kalian menyenangkan atau tidak, hadap cermin, ceritakan apa aja. Tadi kan sudah direkam. Nah sekarang langsung kamu ceritakan, kamu lihat sendiri bayangan kamu di cermin. Kalau sekarang ada cermin, kalau sekarang kalian videokan ketika kalian di kamar atau dimanapun, videokan ketika kalian ngomong, menjawab interview misalnya, pura-pura kalian melamar pekerjaan. Jadi ketika saya dulu SMA Pak, pura-pura seperti itu, rekam. Setelah direkam, bukan hanya suara, kalian bisa lihat penampilan kalian. Oh, tadi aku ngene, oh kudungku miring misalnya. Oh, ternyata lambungku mencap-mencap. Oh, ternyata aku kurang senyum. Ketahuan kan dari itu. Kalau aku zaman dulu gak ada perekam, beli video juga mahal. Dulu pakai kaca. Kalau sekarang kalian rekam aja gampang. Udah ada videonya kan di handphone kalian masing-masing, ya kan? Kalian rekam, nilai sendiri penampilan kalian seperti apa. Orang akan menilai seperti yang kalian lihat. Oh, aku kurang senyum. Oh, ngatikku kurang sempurna. Oh, kelambiku kurang rapi. Seperti itu. Oke ya? Jadi caranya tadi seperti itu. Melihat apa yang jadi kekurangan kita. Oke? Menjadi pribadi yang menyenangkan. Tadi kita sudah dapat jawaban. Cara personal branding dengan memantaskan pakaian yang kita pakai. Kedua, teknik public speakingnya, cara berbicara, cara mengatasi kegugupan, cara mengatasi bahasa yang minim, kita improvisasi, cara mengatur tempo, cara belajar, cara gimana orang lain memandang kita dengan cara merekam secara keseluruhan video dan juga suara. Ketiga adalah bersikap tubuh. Nah ini ya, tuh. Kalau orang luar ngapu rancangnya tangan kanan di atas, orang luar tapi tadi seperti saya bilang orang Jawa ya, tangan kiri di atas. Confident seperti itu, jadi dia percaya dirinya bagus. Kemudian yang di samping kanan samping kiri bukan tidak bagus, tapi harus pandai menempatkan diri masing-masing. Sekarang saya kasih tugas lagi ke VV. VV, ini ibaratnya adalah kamu nanti keterima di sebuah perusahaan.
Kamu adalah public relation yang akan menjembatani perusahaan dengan masyarakat. Sementara perusahaan kamu sedang bangkrut. Paham ya? Perusahaan tempat kamu sedang bangkrut dan akan mem-PHK-kan hampir 60% karyawannya. Dan di sini adalah pekerja-pekerja tempat kamu bekerja. Mereka belum tahu siapakah nanti yang terpilih menjadi yang ter-PHK atau dipertahankan. Kamu seorang public relation, saya kasih waktu 10 detik untuk memikirkan kamu harus ngomong apa, menjelaskan ke karyawan-karyawan yang nantinya mungkin sebagian akan di-PHK. Sudah siap? Oke, saya kasih waktu 10 detik. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam ini. Sudah, saya ulangi lagi. Boleh maskernya diturunkan sedikit, diturunkan aja atau nanti pakai lagi. Iya. Ini pura-pura tidak pandemi gitu ya. Oke, yuk. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini. Saya akan memberitahukan hal yang penting untuk Bapak Ibu. Saya ingin mengumumkan hal yang penting bagi Bapak Ibu semua. Jadi perusahaan kami kali ini sedang mengalami sebuah krisis dan kami akan merumahkan 60% pegawai dari keseluruhan Bapak Ibu yang ada di sini. Sudah cukup atau sudah? Sudah cukup, boleh tepuk tangan dulu. Bagian public relation, kita akan mulai dari penampilan seorang contoh, nanti adalah bagian kehumasan. Diberi tugas yang berat loh tugasnya, karena harus mengumumkan perusahaan dalam masa kritis dan harus merumahkan atau mem-PHK-kan hampir 60% karyawannya, dan mungkin diantaranya adalah yang hadir pada saat itu. Disambung dengan cara berbicara, cara penuturan dari VV tadi. Menurut kalian, kalau nantinya kalian adalah pekerja di posisi yang kalian akan di-PHK, diberikan penjelasan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Humas, Ibu VV tadi. Kamu terima nggak? Kamu cukup merasa senang dengan penjelasan dari bagian Humas seperti itu atau seperti apa? Oke, sedih harus di-PHK. Menurut kamu tadi VV mengumumkan kondisi perusahaan, apakah sudah bisa mewakili hal-hal yang harus disampaikan oleh seorang Humas kepada karyawannya? Sudah? Oke, menurut kamu bagaimana Monica yang tadi disampaikan oleh VV? Belum lengkap karena krisisnya tadi kan perusahaannya krisis ya. Nah, terus harus merumahkan kami semua, dan itu krisisnya itu di bagian apa? Oke, belum lengkap. Kalau menurut kamu apa yang tadi disampaikan, apakah sudah mewakili diinginkan perusahaan, kondisi perusahaan? Menurut kamu yang belum apanya? Iya, VV sudah dijawab langsung ya. Permasalahan kamu menjadi pribadi yang menyenangkan adalah walaupun kamu mendapat tugas yang berat, tapi kamu tetap harus menyenangkan mereka. Sulit ya. Biasanya kalau bagian HRD atau Humas itu musuhnya adalah orang-orang dekatnya. Ketika kamu menyampaikan kabar buruk, kamu siap dimusuhin. Ketika kamu menyampaikan kabar gembira, kamu belum tentu dapat hadiah dari mereka. Ya kan? Tapi dimusuhin dia. Wow, kok tidak gue berhenti, lah perapatan nanti, wah kebosin gue. Itu yang banyak terjadi. Apalagi kalau yang disampaikan VV tadi hanya dalam waktu, saya kasih waktu 10 detik untuk menyampaikan, itu hal yang sangat situasional. Kadang-kadang
Kita tidak diberi waktu banyak untuk menyampaikan hal yang harus kita jelaskan ke orang. Saya boleh nambah 5-10 menit Ibu Tuti? Boleh nambah 5-10 menit? Ya, oke. Gak apa-apa, udah mulai lapar, boleh dimakan, saya memakannya. Saya pernah di situasi begini. Saya sedang siaran dengan teman saya namanya Andri Jarot, yang dulu dia akhirnya menjadi news anchor-nya Metro TV, kemudian pindah TV One, kemudian pindah Trans 7, terakhirnya main film juga, main di iklan sebelum akhirnya meninggal. Itu Andri Jarot, teman saya satu angkatan di radio BTPN waktu itu. Saya di BTPN dulu, baru di Meta. Saya siaran pagi sama dia, sama Andri Jarot. Setelah 6 pagi, itu belum apa-apa, situasi masih enak gitu ya. Kita masih siaran pagi, masih lengah, masih seger udaranya. Jam 6 pagi, saya keluar mau ngambil minum. Karena posisi studio BTPN itu menghadap langsung arah ke balai kota. Jadi kalau misalnya berdiri di depan pintu masuknya BTPN, melihat ke arah balai kota itu jelas banget. Di depan balai kota tuh banyak orang non sewu yang kalau sekarang istilahnya orang yang fanatik banget gitu ya. Waktu itu pakai pakaian hitam tanpa menyinggung sara ya. Jadi waktu itu saya menggambarkan aja keadaan waktu itu dengan pakai baju jubah ratusan orang. Allah. Waktu itu belum ada nama FPI, belum ada. Insting jurnalis saya timbul, ada demo gitu kan. Aku liput ya, waktu itu kita di siaran itu ada dikasih satu handphonenya itu segede gini nih, lebih panjang dikit, jadi kayak batu bata. Handphone pertama kali yang masuk Indonesia yang dipunya oleh radio baru PTP Solo, baru PTPN yang punya dari Metrocell. Jadi segede gitu. Saya bawa handphone, nanti aku ditelepon dari siarannya, aku mau liputan. Ya, liputan apa nggak ngerti, pokoknya aku kesana dulu gitu kan. Aku ngambil HP-nya tuh, keluar. Aku begitu mau keluar, yang demo dari depan tuh jalan. Lu kok mereka membawa kayak spanduk begitu, bakal PTPN. Lu kok yang demo ternyata PTPN. Hah, panik banget saya tuh. Kalau langsung masuk, tutup pintu, orang-orang pada masuk di depan halaman saya. Di depan halaman kata, bukan PTPN, bukan PTPN. Dipicu karena kenapa? Tadi malam ada talk show. Malamnya ada talk show. Ini penting sekali kalian ada peribahasa ajining diri orang yang kendali melatih. Kita berharga dengan cara kita berucap. Teman saya waktu itu ada program mengundang 5 pemuka agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Konghucu belum ada waktu itu ya. Ada tapi kayaknya nggak ada di mana. Tapi yang datang di talk show cuma yang dari Nasrani, Pak Pendetanya yang datang. Karena waktu itu hujan deras, jadi yang dari pemuka agama lainnya nggak datang. Kita tetap talk show dengan tema kerukunan umat hidup beragama. Talk show yang harusnya 1 jam itu hanya berjalan kira-kira 10 menit. 10 menit berikutnya adalah karena penyiar saya waktu itu Mas Jeffrey ngomong, menurut Pak Pendeta kerukunan hidup beragama seperti apa? Pendetanya itu dilalah dulunya adalah ustadz pemilik pondok pesantren di Kediri, Bu. Dia ustadz pemilik pondok pesantren di Kediri, akhirnya akhirnya beralih agama menjadi Kristen dan jadi pendeta. Di situ bahayanya. Bahayanya adalah seorang penyiar adalah seorang pilot. Dia harus bisa mengarahkan penumpangnya. Talk show adalah penumpangnya, narasumbernya. Dia pilotnya yang harus menyetir. Entah kenapa ada satu kejadian, Pak Pendetanya Nur Sewu tidak menyinggung umat yang beragama yang lain. Kita hanya menceritakan kejadian yang pernah saya alami. Ini contohnya, dan kita berhati-hati berucap ya, dan juga berhati-hati mengambil tindakan walaupun kita tidak diberikan waktu untuk berpikir. Tadi tak berikan waktu 10 menit ya, 10 detik ya. Teman saya tidak diberikan waktu untuk berpikir, dia langsung menjawab. Pak Pendetanya bilang,
Dulu Nabi Muhammad agamanya Kristen, gitu. Didengar oleh orang seseluruh dong. Ya itu disiarkan PTPN, zaman dulu kan belum ada TV ya, jadi orang lebih fokus ke radio. Wah, bahaya nih. Karena dia juga mantan ustaz, dia buka itu salah satu ayat menurut persepsi dia bacakan ayatnya. Nih ayatnya sudah tertulis bahwa Nabi Muhammad blablabla. Saya dengar dari rumah, telepon studio, telepon siapa? Kat. Karena rumah saya kan Karang Pandan ya, saya nggak mungkin dong, saya telepon rumah saya Sita, namanya rumahnya Kampung Sewu. Sita, ke studio, kat, Mas David, kat, oh jadi terus ya, kita banyak banget ini. Banyak banget. Saya telepon sampai pinjam telepon rumah tetangga sebelah loh, karena rumah saya ada teleponnya. Saking ini bahaya. Beneran kan? Langsung di-cut. Jadi harusnya 1 jam, jadi cuma 15 menit. Tanpa menyinggung perasaan umat beragama yang lain ya, ini karena oknum, kalau saya sebut oknum, bukan semuanya kayak gitu ya. Akhirnya di-cut. Saya telepon. Saya akhirnya ke studio waktu itu, di antara adik saya telepon. Direktur utama saya ceritakan gini. Direktur saya, ya mudah-mudahan itu enak pokok yo, mudah-mudahan itu enak pokok yo. Wah, tapi mudah-mudahan enak pokok. Tapi kita rekam semuanya kan, kita punya kebiasaan kalau radio harus direkam semua punya terjadi. Ya tadi direkam, kita punya buktinya, suara kita jelek, suara kita cepat, suara kita api, ada rekamannya. Paginya, malamnya nggak ada apa-apa. Tenang, karena waktu itu kan stop saya jam 7 malam. Setelahnya nggak ada apa-apa, tenang. Sampai jam 12 malam, sampai jam 1 tutup siaran, nggak ada kejadian apa-apa. Besoknya siaran pagi saya yang ngadepin mereka. Nggak diberi waktu berpikir, orang-orang tuh langsung masuk di ruang siaran, ngambilin yang namanya mixer, handphone kantor, alat perekam, alat siaran, semua dibukutin. Saya marah-marah. Ada orang yang dengar saya sambil ngadu. Satpam saya langsung telepon polisi datang, saya dirangkul oleh polisi, ditarik ke belakang. Dalam waktu yang tidak terkendali, saya harus mengambil keputusan. Saya tidak bisa berpikir banyak. Saya ngomong, Pak, catat mereka apa yang dia bawa. Saya nggak mau mereka bawa keluar tanpa catatan apa yang dibawa dari PTPN. Ini kejadian bisa diselesaikan secara hukum. Berarti saya mas, gimana, kok mati mas, polisi bener, rambut saya. Andi Jarot nangis di depan saya sambil megangin lutut saya. Jadi inilah kalau kita ada humas ya tadi ya. Ini kenapa saya contohkan humas. Ketika humas dalam keadaan kondisi terpuruk, harus mengambil keputusan yang tepat dengan cara mengatur bicara yang tepat. Kalau saya terpancing emosi, saya mati. Bisa jadi saya mati. Kalau saya misalnya, menurut saya bu, gimana gitu ya, saya mati. Tapi saya tetap tidak menggunakan kata-kata kotor. Saya tetap, menurut saya di sekolah, ini contoh ibu ya, saya tidak menggunakan kata-kata kotor. Saya tetap meredam emosi saya. Sama posisinya ketika humas harus menghadapi orang yang mungkin emosinya lagi naik ya, dari PHK. Kalau dari bagian humas tidak menjelaskan secara rinci, mereka bisa jadi tidak selamat nanti kamu pulangnya. Bisa jadi yang namanya kantor dirusak, dipecahin, terjadi di mana-mana karena ketidakmampuan humas menjelaskan kepada karyawannya. Saat itu langsung dibawa ke pengadilan, akhirnya diputuskan sang pendeta dipenjara 2 tahun. Kami PTPN ditutup siarannya selama 1 bulan. Disuruh meminta maaf di 7 media nasional yang biayanya miliaran rupiah. Itu Kompas, gila-gilaan di halaman belakang 1 halaman penuh. Itu pengorbanan hanya gara-gara kita tidak bisa menyetir ketika kita menjadi pilot. Kalau bagian humas tidak bisa menyetir karyawannya, risiko buat humas sendiri juga buat perusahaan. Cara ngaturnya gimana? Mereka orang-orang yang lagi emosi loh ya, yang mau diberhentikan loh. Hati-hati. Kalau cuma kayak tadi ya, karena perusahaan sedang krisis, maka kita akan merumahkan 60% dari kalian. Selamat siang, dadah, bye-bye. Yowes. VV meninggal di kuburan gitu. Gitu.
5W 1H. Ya. Apa? What? Where? Right. Who? Nah. Kenapa? Krisis. Siapa yang memutuskan krisis? Pada saat apa krisis terjadi? Di mana itu bisa krisis terjadi? Bagaimanakah? Dan mengapa? Jadi menjalankan sesuatu itu harus dimaui satu hal. Jelas semuanya. Karena mungkin kondisi perusahaan pernah ya, radio BTPN hampir bangkrut, hampir tutup karena waktu itu nggak masuk masa krisis banget ya. Tapi dari bos saya menjelaskan hal yang menyenangkan dulu, tidak menjelaskan hal yang buruk dulu. Keren bos saya waktu itu. Dikumpulkan kita semuanya ke tempat pleno. Hari ini saya akan bagi-bagikan bonus buat teman-teman semuanya yang sudah menemani perjalanan BTPN selama ini. Bonus sebagai upaya terima kasih dari perusahaan untuk teman-teman semuanya. Semuanya akan dapat bonus. Wah, pada senang-senang dulu. Wah, bonus. Rangarnya besok di pensiun, nangis-nangis. Itu kejadian, saya ingat-ingat semuanya nangis-nangis. Tapi mereka bersyukur dapat bonus. Diberikan dulu penyemangatnya. Jangan langsung buruk, kalian belum sempat hal-hal yang menyenangkan, kalian udah habis. Dibalik sama bos saya, kasih dulu bonusnya. Jadi semua karyawan nanti sesuai dengan masa tahun kerja akan dapatkan bonus. Nah, ketika bos saya mengucapkan sesuai dengan masa kerja karyawan, pada mikirlah, loh, opogi. Karena juga secara variabel kita terus menurun. Tapi kita sudah disuguhi makan dulu, ada band-bandan dulu, keren bos saya. Jadi dibikin seneng dulu, bercanda. Dari awal gak ada wajah tegangnya sama sekali, bercanda, ngekek bos saya, Pak Budi Yoko namanya. Kalau dia sampai sekarang masih sehat. Dibikin happy kabar. Jadi kita sudah merasa nyaman dulu sama bos. Bagian masnya namanya Mas Gio juga gitu. Aslinya Giono, tapi kalau di kantor namanya Mas Gio. Dia lebih gitu ya, Giono gitu kan. Gio, oke. Dibikin nyaman dulu, dibikin bercanda dulu. Nah, ketika suasana sudah enak, jadi gak ada rasa tegang sama sekali, kita baru bos saya speed. Diberikan hal-hal yang positif dulu. Terima kasih di baru karena kondisi perekonomian perusahaan juga sedang menurun. Untuk melanjutkan 5 tahun ke depan, kita tidak mampu untuk menggaji karyawan 100%. Maka sebagai ungkapan apresiasi, kita akan memberikan kesempatan bagi beberapa karyawan untuk melanjutkan aktivitas yang lain di rumah, tapi tetap dengan apresiasi dari perusahaan. Bahasanya dibikin duit, bukan langsung di-cut. Dari kan PP, kalian akan dirumahkan 60% dulu, langsung ngamuk. Jadi kita punya, kenapa tadi? Kemampuan improvisasi bahasa. Ya, kita jangan pakai kata PHK merumahkan. Tapi kayak kata bos saya tadi, kita akan memberikan kesempatan bagi beberapa karyawan yang mungkin malah lebih berkembang di rumah, bisa berusaha, bisa memulai usaha baru dengan pesangon yang sudah kita berikan. Beda ya. Jadi di ini juga terdengar lebih soft. Gak ada demo sekali, gak ada yang marah, adanya nangis-nangis semuanya. Termasuk saya. Satu nangis gugup, sampai di pojokan nangis gugup. Karena ada beberapa, aku balik ngomong tapi untung aku dikasih pesangon dulu. Dikasih pesangon dulu, untung dia sudah punya bayangan. Tapi kalau tadi, kalian akan di PHK di rumah kan? Sambil bayangan, aku kok udah teropong, susah, tapi dikasih dulu nih. Kalian akan di support. Jadi, ketika kita menyenangkan pihak orang, kita lihat dulu situasinya seperti apa. Ini situasi yang gawat, menyenangkan atau menyedihkan. Dari situlah kita akan bisa memutar kata. Kata mana saja dulu yang harus kita keluarkan dulu untuk membuat suasana lebih terangkat, lebih nyaman. Kita kan intinya menyamankan orang, buat mereka nyaman dulu.
Itu sama dengan halnya Pak Jokowi. Dulu ketika merelokasi pedagang kelitikan, padahal sebelum-sebelumnya pasti demo, kalau mau dipindah demo. Baru Pak Jokowi nggak demo, karena kenapa? 10 kali diajak makan mereka para pedagang kaki lima di balai kota. Jadi ketika ada cetusan gagasan untuk merelokasi, mereka udah pakai duluan sama Pak Jokowi. Karena sudah diajak makan berkali-kali, diajak ngobrol, diajak gojekan. Nggak ada demo, sama sekali nggak ada demo. Kalau Bu Tuti ingat ya dulu ya, nggak ada demo. Karena kan kita nyelondoi dulu, kalau bahasa Jawa itu nyelondoi karyawan, nyelondoi murid, nyelondoi guru, seperti apa? Ya, itu kita nyelondoi dulu, sikapnya seperti apa, menyenangkan, baru kita tata bahasanya. Gitu ya TP ya. Terima kasih teman-teman buat TP sudah menjawab satu pertanyaan dari TP yang juga insya Allah bisa berguna bagi teman-teman untuk bersiap berkarir atau berkuliah 3-4 bulan lagi loh. Jangan main-main. 4 bulan kalian mau apa setelah ini, tolong dipikirkan dari sekarang. Buka pintu hati kalian, buka perindah rumah kalian, untuk agar orang tahu siapa kalian. Ketika memasuki dunia kerja, biasanya HRD akan langsung tanya, Instagrammu apa? Alamat TikTokmu apa? Alamat Facebookmu apa? Karena dari situlah HRD atau perusahaan akan tahu. Ya, oh iya, ini hal kecil tapi saya perlu bahas biar tidak lupa. Tadi yang saya kasih contoh siapa yang tadi menghadap Bu Tuti ya? Yang di sini, ya sini. Lagi, ini mumpung saya masih ingat, tadi mau saya ngomongkan saya lupa. Nah, iya, ketika menghadap Bu Tuti, oke, yuk, teman-teman perhatikan, oke, tes, oke, kemudian Bu Tuti duduk, oke. Kemudian Bu Tuti sudah selesai mewawancara. Kalian, Bu Tuti mempersilakan, silakan go away. Enggak ya, silakan keluar. Wawancara sudah selesai. Coba pada saat keluar, iya gimana sikapnya? Iya, terus, iya, tes. Oke. Itu pintunya, misalnya ini pintunya kan ditutup. Coba kamu dari buka pintu, itu bisa, nah itu pintunya. Pintu ditutup, ya terus. Oke. Tutup lagi apa tutup? Nggak di body wong oke. Dulu. Satu hal kecil, tapi itu penting ya buat karakter kita, personal branding kalau kita nanti akan diterima bekerja dari cara sikap kita menghargai orang yang sudah mewawancara kita. Jadi ketika kita tadi, kamu siapa? Bisa gini, ya kan? Berdiri dulu di samping kursi ketika kita dipersilakan duduk, tangan tetap di bawah, kemudian kita berdiri, mohon pamit ke ibu, kemudian pintunya di situ. Jangan langsung berbalik. Tadi kan kamu berbalik langsung. Itu artinya kita kayak nyingkurin HRD-nya. Jadi ketika kita ini masih dulu, nah ini mundur 3 langkah dulu, jangan berbalik. Ketika sudah 3 langkah berbalik gini, nah ini kita agak miring, buka pintunya jangan gini. Buka pintunya dari samping, tetap kita tidak mengikuti orang yang di belakang tadi. Sekali lagi, baru kita keluarnya pun juga jangan gini kalau bisa. Jadi buka pintu, agak ribet ya, tapi itu penting untuk karakter kita. Itu namanya tidak menyingkuri atau berlaku tidak sopan. Karena kalau non sewu dibawa ini kan jobi ya kan, dan bu, ini kan jobi tutup biaya, makanya kita agak ke samping, bilang dulu, oke, buka pintunya, menunggu. Nah ini pun juga kita tidak menyuruh kalau bisa, set, baru ditutup dari 2. Gitu ya, hal kecil tapi yang perlu kita perhatikan. Untuk kalian nanti yang siap 4 bulan lagi, entah apa nasib apa, kalian yang tentukan dari sekarang. Yakin? Oke, insya Allah apapun yang kalian kerjakan, kalau yakin karena saya sudah mengalami sendiri dari hal-hal yang saya cuma bisa batin, akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang indah. Saya harapkan mudah-mudahan apa yang kita sharing bersama
Ini bukan menggurui ya, kita cuma sharing. Semoga berguna untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk guru-guru dari SMA KM 1 Jodonala yang sudah memberikan waktu bagi saya. Juga teman-teman yang harusnya libur datang ke sini jauh-jauh, mungkin rumahnya di Gunung Sono, ke sini butuh waktu beberapa jam untuk nyampe. Saya juga ucapkan sembah matur nuwun. Jadi, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga menjadi pintu kesuksesan buat kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.